Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 insyaallah akan mempresentasikan pembahasan yaitu mengenai pembahasan rancangan kurikulum dan silabus. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Andes Abidin MPD yang telah memberikan kami waktu untuk dapat mempresentasikan pembahasan pada kesempatan kali ini. Baik, di sini saya selaku moderator, sebelum memulai pembahasan akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Syarul Zamzani dengan NIM 1202040131, kemudian ada Talida Salma dengan NIM 1202040132, kemudian ada Wafi Afifatus Siddiqoh dengan NIM 1202040139, dan yang terakhir ada Yovino Diva Fradiska dengan NIM 1202040148. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai hakikat perencanaan kurikulum di sekolah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menetapkan bidang dan sumber daya yang diperlukan agar seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan harus dipersiapkan sebelum penerapan fungsi manajemen lainnya, karena menentukan kerangka kerja untuk melaksanakan fungsi manajemen lainnya. Dalam Kamus Webster New International Dictionary, kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurikula, yang awalnya berarti jalur untuk kereta atau balapan. Dalam dunia pendidikan, istilah ini digunakan untuk menjadi cara, upaya, aktivitas untuk mencapai tujuan pengajaran. Kemudian, istilah tersebut berkembang ke sejumlah mata pelajaran atau silabus yang diberikan di lembaga pendidikan untuk mendapatkan ijazah tertentu. Kurikulum dalam Webster dapat diartikan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sejumlah mata pelajaran harus diambil atau dipelajari oleh siswa di sekolah atau perguruan tinggi untuk mendapatkan ijazah tertentu. Kemudian yang kedua, sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu institusi atau jurusan perencanaan kurikulum di sekolah harus memperhatikan kualitas program pengajaran, pembelajaran dan penilaian yang membangun pengetahuan, keterampilan, dan perilaku siswa dalam disiplin ilmu, serta kapasitas interdisipliner dan atau fisik, pribadi, dan sosial. Perencanaan kurikulum dan proses dalam pengambilan keputusan yang efektif adalah kunci keberhasilan program pendidikan. Selain itu, perencanaan kurikulum harus memiliki fondasi yang kuat berdasarkan hasil pemikiran mendalam dan penelitian. Perencanaan kurikulum adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pemilihan, sintesis, dan pemilihan kegiatan informasi relevan dari berbagai sumber. Informasi ini kemudian digunakan untuk desain dan pengalaman belajar. Desain ini memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan kurikulum yang direncanakan menurut Parkey et al. Dikembangkan dari berbagai perspektif, teori, dan penelitian berdasarkan kekuatan sosial atau human force, perkembangan manusia, human development, dan pembelajaran, learning and learning style, Fitri 2013. Perencanaan kurikulum yang penting karena menjadi petunjuk
untuk meningkatkan pekerjaan pendidikan yang akan dilakukan. Terkait dengan itu, perencanaan kurikulum dapat dilakukan oleh beberapa elemen, seperti guru, kepala sekolah, pengawas, administrator, dan lainnya. Kemudian selanjutnya, perencanaan dilakukan di semua tingkatan, baik kelas, wilayah, dan bahkan tingkat nasional. Harus ada perwakilan guru di dalamnya. Menurut Olivia, tingkat perencanaan kurikulum dimulai dari tingkat kelas, kemudian sekolah individual, sekolah distrik, negara bagian, wilayah, bangsa, dan dunia. Representasi guru harus dominan di tingkat kelas dan departemen. Demikian juga kegiatan belajar dan mengajar di kelas tidak serta hanya melakukannya, tetapi harus mengacu pada kurikulum yang dirancang sekolah. Zenger, W.F., dan Zenger, S.K. menyatakan dalam bukunya, yaitu Curriculum Planning, a 10-step process, bahwa perencanaan kurikulum dibuat semata-mata sebagai instruksi kerja yang menjadi pedoman standar dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Perencanaan kurikulum dimaksudkan sebagai panduan bagaimana untuk perencanaan kurikulum dalam sistem sekolah atau buku teks untuk kursus tingkat perguruan tinggi dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum. Adapun langkah-langkah penting di dalam perencanaan kurikulum menurut Zenger adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyebutkan atau sebutkan masalah atau kebutuhan kurikulum tersebut. Yang kedua, identifikasi, revisi, atau mengembangkan tujuan dan sasaran kurikulum atau program. Ada yang ketiga, merencanakan dan mengelola sumber daya dan kendala pada pengembangan kurikulum. Yang keempat, sebutkan fungsi dan pilih komit kurikulum yang akan digunakan untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum. Yang kelima, merencanakan serta menyatakan peran dan tanggung jawab semua personil yang terlibat. Yang keenam, identifikasi dan analis kemungkinan kurikulum baru, program atau inovasi kurikulum lainnya untuk memenuhi persyaratan kurikulum yang disebutkan. Yang ketujuh, menilai dan memilih salah satu kurikulum baru, program atau inovasi kurikulum lainnya untuk memenuhi persyaratan kurikulum yang disebutkan. 8. Merancang atau mendesain ulang kurikulum atau program baru. Yang kesembilan, terapkan kurikulum atau program baru. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kurikulum atau program baru setelah semuanya dibuat. Nah, itu adalah langkah-langkah penting dalam perencanaan kurikulum menurut Zenger. Nah, paparan di atas menunjukkan bahwa beberapa prinsip utama dalam pendekatan Zenger adalah ketelitian dalam proses perencanaan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dan ilustrasi langkah-langkah yang akan ditetapkan yang berimplikasi kepada kemampuan kerja serta produk kurikulum yang akan dihasilkan nantinya. Baik, kemudian penjelasan selanjutnya yaitu mengenai dimensi dan aspek perencanaan kurikulum di sekolah akan disampaikan oleh Saudari Yovin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu mengenai dimensi dan aspek perencanaan kurikulum di sekolah. Perencanaan kurikulum memiliki banyak dimensi. Eisner menjelaskan beberapa elemen penting dari dimensi perencanaan kurikulum. Elemen-elemen ini akan membentuk dan menentukan karakteristik logika dan aliran rencana kurikulum. Elemen-elemen ini dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu goals and priorities atau tujuan dan prioritas. Yang kedua, content of curriculum atau konten dari kurikulumnya. Yang ketiga, types of learning opportunities atau jenis pembelajarannya. Yang keempat, learning organization atau organisasi pembelajaran. Yang kelima, organization of content areas atau isi dari organisasi tersebut. Yang keenam, model of presentation and response, yaitu model presentasi dan respon. Dan yang ketujuh yaitu types of evaluation, jenis evaluasi. Pernyataan Eisner menekankan semua jenis
perencanaan kurikulum harus sesuai dengan tingkat kelas dan terjadi di semua tingkatan pendidikan. Ini terlihat oleh organisasi konten dan organisasi siswa. Selanjutnya, dapat juga dipahami bahwa perencanaan kurikulum yang realistis disusun berdasarkan prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum berkaitan dengan pengalaman siswa. Yang kedua, perencanaan kurikulum didasarkan kepada keputusan keterkaitan konten dan proses. Yang ketiga, perencanaan kurikulum berisi keputusan tentang berbagai masalah dan topik. Yang keempat, perencanaan kurikulum melibatkan berbagai macam kelompok. Yang kelima, perencanaan kurikulum dilakukan di berbagai tingkatan. Yang keenam, perencanaan kurikulum adalah proses yang berkelanjutan. Ada beberapa aspek yang harus menjadi perhatian dalam merencanakan kurikulum. Umar Hamalik menyebutkan aspek-aspek yang merupakan karakteristik perencanaan kurikulum yang didasari pada konsep yang jelas serta dibuat dengan kerangka kerja komprehensif, reaktif, tujuan yang terkait dengan minat anak-anak, dan partisipasi kooperatif. Aspek tersebut dijabarkan berikut ini. Yang pertama adalah perencanaan kurikulum harus memiliki konsep yang jelas tentang berbagai hal yang membuat hidup lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, dan termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat dengan kerangka kerja komprehensif dengan mempertimbangkan dan mengkoordinasikan elemen-elemen penting dari efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Ketiga, perencanaan kurikulum harus antisipatif dan reaktif. Pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan individu siswa, membantu siswa menjalani kehidupan yang kondusif. Keempat, tujuan pendidikan harus mencakup berbagai kebutuhan dan minat yang berkaitan dengan individu dan masyarakat. Perumusan berbagai tujuan pendekatan harus diklarifikasi dengan ilustrasi yang konkret, sehingga mereka dapat digunakan dalam mengembangkan rencana kurikulum yang spesifik. Sebaliknya, jika tidak dilakukan, maka persepsinya akan menjadi kurang jelas dan kontradiktif. Baik, sekian penjelasan mengenai dimensi dan aspek perencanaan kurikulum. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Lovin yang telah memaparkan penjelasannya. Kemudian pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dari membuat silabus, akan disampaikan oleh Saudari Wafi. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan dari tujuan dari membuat silabus. Nah, silabus merupakan rencana pembelajaran yang dibuat berdasarkan standar kompetensi, materi pokok pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi penilaian, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, penilaian, dan alokasi waktu. Sedangkan menurut BNSP, silabus dipergunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Silabus juga dapat diartikan sebagai penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran, indikator pencapaian, kegiatan pembelajaran, untuk mengetahui kompetensi penilaian hasil belajar, dan masih banyak lagi ya. Itulah beberapa pendapat tentang silabus. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa silabus sebagai sarana untuk membuat rancangan pembelajaran guna mengatur dan memperlancar laju pendidikan, mulai dari memperlancar proses belajar dan membantu dalam proses penilaian belajar anak. Adapun tujuan membuat silabus bagi tenaga pendidik dan guru adalah sebagai acuan membuat rencana pembelajaran. Silabus bukan hanya untuk menyusun sebuah pembelajaran, tetapi berfungsi membantu dalam membuat acuan rencana pembelajaran, mulai dari rencana pembelajaran tentang kajian mata pelajaran, pengembangan penilaian hasil pembelajaran, ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran. Nah, selain sebagai acuan membuat rencana pembelajaran, silabus juga bertujuan sebagai pedoman penyusunan buku siswa. Salah satu fungsi silabus adalah membantu penulis buku menyusun isi buku sesuai dengan kompetensi yang relevan dengan kurikulum ataupun satuan pendidikan
yang diberlakukan Dinas Pendidikan, dan juga sebagai aktualisasi kurikulum. Rancangan pembelajaran yang dibuat nantinya pun akan dikembangkan lagi ke dalam bentuk perangkat pembelajaran. Adapun fungsi pengembangan silabus tersebut yaitu membantu dalam memaksimalkan dan menjadi sarana untuk mengaktualisasikan kurikulum secara operasional di tingkat satuan pendidikan. Aktualisasi ini yang sebenarnya memudahkan guru untuk melakukan pembelajaran lebih nyaman lagi. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Dikembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wolfi yang telah menyampaikan materinya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya mengenai komponen dan tahapan dalam merancang silabus akan dijelaskan oleh Saudari Talida. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang komponen dan tahapan dalam merancang silabus. Next. Taufik. Next. Secara garis besar, silabus mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dan penilaian. Hubungan logis antara berbagai komponen dalam silabus dari setiap mata pelajaran merupakan langkah yang harus dipersiapkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Berikut yang termasuk dalam komponen silabus. Yang pertama, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pelajaran, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang pertama, kompetensi inti atau EK atau KT adalah kompetensi mengenai keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang disampaikan ke peserta didik lewat mata pelajaran. Kompetensi inti ini juga sebagai upaya mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh peserta didik di setiap tingkatan kelas atau jenjang pendidikan. Kompetensi ini dapat pula diartikan sebagai operasional SKL. Setidaknya ada 4 dimensi yang mencemar kompetensi inti yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana keempat dimensi itulah yang dapat menjadi sarana untuk mengintegrasikan muatan pembelajaran demi mencapai standar kompetensi lulusan. Yang kedua, kompetensi dasar. Ada juga yang disebut dengan kompetensi dasar, komponen kompetensi dasar atau KD. Kompetensi ini berupa kemampuan spesifik yang meliputi keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang disampaikan lewat muatan dan mata pelajaran. Jadi, setiap peserta didik wajib memperoleh kompetensi dasar ini. Yang ketiga, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini digunakan untuk mengukur, mengobservasi, dan mengamati. Tujuan untuk mengetahui apakah penilaian mata pelajaran sudah tercapai atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui indikator pencapaian kompetensi ini biasanya dapat diketahui dengan cara menghitung, menceritakan, mengidentifikasi, atau mengukur. Sementara indikasi pencapaian tersebut berhasil atau tidak diukur lewat perubahan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Yang keempat, kegiatan pelajaran. Kegiatan pembelajaran juga salah satu komponen dalam silabus. Kegiatan pelajaran dapat menggunakan pendekatan-pendekatan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Umumnya, kegiatan pembelajaran juga dapat dilakukan dengan berbagai model dan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang kelima, materi pokok. Komponen materi pokok berisi tentang prinsip, fakta, konsep, prosedur yang relevan. Di mana materi pokok dapat ditulis dalam bentuk butir-butir yang telah sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, pembelajaran. Sesuai dengan namanya, pembelajaran adalah komponen silabus yang berisi kegiatan antara guru dan peserta didik dalam tujuan mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Yang ketujuh, penilaian. Sementara kehadiran penilaian sebagai bentuk upaya pengumpulan sekaligus upaya mengolah informasi untuk menilai hasil pencapaian yang diperoleh oleh peserta didik. Yang kedelapan, alokasi waktu. Alokasi waktu yang dimaksud di sini adalah rentan waktu. Bisa menunjukkan jumlah jam pembelajaran dan struktur kurikulum dalam satu semester atau dalam 1 tahun yang akan mencapai yang akan dilakukan. Yang terakhir, sumber belajar. Sementara yang dimaksud dengan sumber belajar dapat merujuk kepada media pembelajaran, misalnya merujuk pada buku pegangan, media elektronik, alam sekarang dapat dijadikan pembelajaran relevan, dan masih banyak lagi.
Berikut langkah-langkah pengembangan silabus. Dalam silabus dikembangkan memiliki langkah-langkah berikut. Ada mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok pelajaran, pengembangan kegiatan, merumuskan indikator pencapaian KD, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar. Yang pertama, mengkaji kompetensi dasar dan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tahap pembuatan silabus, lakukan kajian terhadap kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Setidaknya saat menyusun KI dan KD, pengajar harus memperhatikan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan terlebih dahulu. Setelah menulis berdasarkan hierarki konsep, pengajar bisa mengkaji apakah ada keterkaitan antara KD dan KI dalam mata pelajaran ataupun antar mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Tahapan selanjutnya, pengajar bisa melakukan untuk mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Ada beberapa hal yang diperhatikan di bagian ini, yaitu perhatikan potensi peserta didik, karakteristik daerah, serta pengembangan fisik, sosial, intelektual, spiritual, dan emosional peserta didik. Di dalam indikasi materi pokok pelajaran adalah melihat apakah KI dan KD memperhatikan kebermanfaatan kepada peserta didik, serta lihat juga alokasi waktu dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Mengingat setiap daerah memiliki kasus dan permasalahan yang berbeda-beda. Setelah itu semua, ternyata penting juga mengidentifikasi apakah pokok pembelajaran sesuai dengan struktur keilmuan, keluasan materi pelajaran, dan apakah sudah mendalam atau belum. Hal ini juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, pengembangan kegiatan. Pengembangan kegiatan pelajaran dalam silabus tidak dibuat begitu saja. Pengajar perlu memperhatikan hal bagi berikut. Apakah pembelajaran kegiatan yang diberikan membantu peserta didik atau sebaliknya. Kemudian perhatikan juga agar guru juga melaksanakan pelajaran secara profesional. Pengembangan kegiatan dilakukan peserta didik disampaikan secara beruntun demi mencapai kompetensi dasar. Adapun tujuan mencapai pembelajaran dilakukan secara beruntun, yaitu agar sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran yang didesain. Pengembangan kegiatan dapat pula didesain dan dikonsep dalam bentuk rumusan pernyataan kegiatan pembelajaran. Rumusan pernyataan tersebut minimal memiliki dua ciri yang memperlihatkan perubahan terhadap pengalaman belajar siswa yang bisa berbentuk kegiatan siswa ataupun membentuk materi. Yang keempat, merumus indikator pencapaian KD. Tahap selanjutnya adalah merumus indikator pencapaian kompetensi dasar. Indikasi bahwa kompetensi dasar tercapai dapat ditandai adanya perubahan perilaku atau sikap peserta didik. Peserta didik yang menunjukkan perubahan pengetahuan dan keterampilan pun juga dapat dijadikan sebagai keberhasilan mencapai kompetensi dasar ini. Untuk bisa mengetahui hasilnya, maka peserta didik bisa menyusun alat penilaian atau dapat pula mengukur hasilnya dengan cara melakukan observasi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Tahap selanjutnya bisa menentukan jenis penilaian. Berbicara jenis penilaian, setiap guru memiliki cara dan formulanya sendiri. Ada yang menggunakan tes maupun non-tes. Bisa juga dilakukan dalam bentuk tes tertulis, lisan, pengukuran sikap, pengamatan kerja, lisan, atau memberi proyek kepada peserta didik. Saat melakukan penilaian tersebut, pengajar perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pastikan penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Penilaian dilakukan sesuai dengan acuan kriteria. Misalnya, berdasarkan apa yang bisa dicapai peserta didik. Gunakan sistem penilaian yang berkelanjutan, kemudian hasilnya dilakukan analisis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesulitan yang dialami mahasiswa. Hasil penilaian perlu dianalisis dan ditindaklanjuti. Misalnya, siswa yang mendapatkan nilai yang kurang maksimal bisa melakukan remedial agar memenuhi kriteria ketuntasan. Sistem penilaian dilakukan oleh guru disesuaikan dengan pengalaman belajar. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, kelulusan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber serta lingkungan fisik, alam sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Talida yang telah menjelaskan pembahasannya. Baik, pembahasan pada topik kali ini yaitu rancangan kurikulum dan silabus telah selesai. Maka dari itu saya akan membacakan kesimpulan dari materi pada kesempatan kali ini. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menetapkan bidang dan sumber daya yang diperlukan agar seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan harus dipersiapkan sebelum penerapan fungsi manajemen lainnya, karena menentukan kerangka kerja untuk melaksanakan fungsi manajemen lainnya. Perencanaan kurikulum harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan pengalaman siswa, didasarkan kepada keputusan terkait konten dan proses. Berisi keputusan tentang berbagai masalah dan topik. Melibatkan beragam kelompok, dilakukan ini adalah bertujuan sebagai tingkatan dan perencanaan kurikulum merupakan proses yang berkelanjutan. Silabus merupakan bentuk realisasi dari kurikulum yang berdasarkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang bertujuan sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Secara garis besar, silabus mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dan alokasi waktu. Nah, mungkin itu adalah kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami atau kelompok 4. Baik, sebelum kelompok 4 tutup, saya sebagai moderator mengucapkan banyak permohonan maaf kepada kalian semuanya apabila dalam penjelasan yang kelompok 4 sampaikan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Saya selaku moderator dan juga perwakilan dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.